Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Hema Sekar. Kali ini aku lagi nimbang tepung terigu ya teman-teman, mau bikin roti isian kare ayam. Nah, ini aku udah timbang tadi 400 gram tepung terigu dengan protein tinggi ya teman-teman. Lalu saya tambahin dengan susu bubuk full cream ini. Nah, setelah itu kita timbang vernipan atau ragi instan sebanyak 4 gram. Lanjut kita timbang, ini saya menggunakan butter ya teman-teman. Teman-teman juga boleh menggunakan Blue Band ataupun margarin ya, dikarenakan di sini adanya hanya butter, saya gunakan butter teman-teman. Nah, ini sekarang sudah aku siapkan gula pasir 35 gram. Saya menggunakan brown sugar ya teman-teman, dikarenakan di sini tidak memakai gula putih. Lanjutnya saya campur gula pasir dengan vernipan yang tadi sudah kita timbang dan tambahkan dengan air hangat sebanyak 270 ml teman-teman. Nah, setelah itu aku diamkan terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah tepung terigu, tadi saya sudah tambahkan garam sejumput ya, tidak usah banyak-banyak, dan saya masukkan air endapan ragi sama gula pasir tadi ya. Kita masukkan pelan-pelan, kita aduk menggunakan sendok ya. Nah, setelah dirasa tercampur rata seperti ini, kita masukkan butter yang tadi sudah saya lelehkan ya teman-teman. Ini tangan aku udah bersih, sudah cuci tangan juga. Lanjut mau saya ulen ya teman-teman, pelan-pelan ulennya, tidak usah menggunakan tenaga banyak-banyak. Yang penting tercampur dan kalis ya teman-teman. Kalis itu seperti apa sih? Kalis itu adonannya sudah tidak lengket di tangan dan tidak lengket di baskom tempat ulen ini ya teman-teman. Nah, setelah kita ulen seperti ini, dirasa sudah kalis, lanjut kita bulatkan. Di baskom ini, terus kita tutup menggunakan plastik khusus untuk penutup makanan atau plastik wrap paper ya. Biasanya saya gunakan ini, saya tutup di bagian pas di adonannya teman-teman, supaya apa? Supaya anginnya itu tidak masuk ke dalam adonan, biar mengembangnya tuh nanti sempurna. Nah, setelah ini nanti saya tutup menggunakan kain ya teman-teman, saya proofing selama 45 menit. Nah, kita menunggu adonannya mengembang, kita siapkan daging ayam. Ini saya menggunakan dada ayam filet ya teman-teman. Saya iris-iris. Setelah saya iris, lalu saya cincang halus, tapi jangan terlalu halus ya teman-teman, agak kasar gitu aja deh. Nah, setelah kita cincang seperti ini, dirasa cukup teksturnya tidak terlalu halus, tidak terlalu kasar. Lalu kita sisihkan teman-teman, dan selanjutnya di sini saya sudah siapkan kentang. Ini kentang 1 butir saja, ukuran sedang, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar ya teman-teman. Kita iris kotak dadu kecil-kecil seperti ini, supaya nanti waktu dimasak cepat matang ya. Karena mau buat isian roti, jadi motongnya jangan terlalu besar teman-teman, supaya apa? Nanti saat membungkusnya enak. Nah, setelah selesai dipotong, kita sisihkan teman-teman ya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Dan lanjutnya, dan di sebelahnya kentang itu tadi udah saya siapkan 3/4 bawang bombay ya teman-teman. Bawang bombay pun diiris kotak kecil seperti kentang tadi, jangan terlalu besar juga. Kalau kecil-kecil boleh teman-teman, tapi saya potong seperti ini biar nanti kelihatan masih ada bawang bombaynya begitu. Setelah selesai dipotong-potong, kita siapkan penggorengan ataupun alat masak ya. Kita tumis harum ini bawang bombaynya ya, sampai layu, sampai bau harum. Nah, setelah keluar bau harumnya, kita masukkan bubuk kare. Oh ya teman-teman, di sini itu saya masak hanya menggunakan gula pasir sama garam saja. Kenapa? Dikarenakan majikan saya
tidak menggunakan penyedap rasa ataupun tidak menggunakan MSG ya teman-teman. Jadi kalau masak semuanya bumbunya itu cuma menggunakan garam sama gula. Nah setelah dirasa bau harum sudah keluar, kita masukkan daging ayamnya teman-teman. Kita tumis sampai benar-benar harum. Oh iya, menumis ini tidak perlu menggunakan minyak banyak teman-teman, minyak sedikit saja sudah cukup ya. Selanjutnya kita masukkan kentang yang tadi kita udah iris-iris ya, kita aduk lagi, kita campur rata sampai bau harum gitu ya. Kita campur sampai tercium bau harum seperti itu. Lalu kita tambahkan bumbu seperti garam. Ini saya menggunakan garam setengah sendok teh ya teman-teman, setengah sendok teh garam, lalu 2 sendok teh gula pasir. Teman-teman boleh menambahkan penyedap rasa ya sesuai selera biar ada rasanya, tapi menurut saya ini udah cukup karena lidah orang sini tidak berani makan terlalu pekat rasanya ya teman-teman. Nah setelah itu kita tambahkan air, kita masak, kita tutup dan kita masak selama 20 menit ya teman-teman. Oh iya, kalau mau buat isian masaknya harus benar-benar kering ya, jangan ada airnya begitu. Nah seperti ini teksturnya. Nah ini adonan yang tadi sudah saya proofing ya 45 menit dan hasilnya teman-teman sangat sempurna. Dia sudah mengembang 2 kali lipat dari tadi adonan pertama ya. Setelah mengembang seperti ini, saya keluarkan dari baskomnya ya. Oh ya teman-teman, sebelum kita keluarkan tangan kita dan papan alat kita untuk menggilasnya nanti udah kasih minyak ya teman-teman, supaya apa? Supaya adonan tidak lengket di tangan dan di meja teman-teman. Dan teman-teman juga tenang, ini tuh meja selalu bersih, selalu steril ya, jangan takut kotor. Lalu kita keluarkan adonan dari baskom dan kita tekan-tekan saja teman-teman, nggak usah diulen lagi ya, hanya tekan-tekan saja seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang ada di dalam adonan ya, karena tadi kita proofing selama 45 menit itu dia itu kan mengembang, banyak udara di dalamnya. Nah seperti ini teman, setelah dikeluarkan gelembung udaranya, lalu saya gulungkan. Ini saya potong-potong menjadi 12 bagian teman-teman. Biasanya itu kalau 400 gram tepung terigu itu saya selalu menjadi 12 bagian teman-teman, dan ukuran sedang, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Lanjut aku timbang terlebih dahulu supaya nanti hasilnya rata besarnya ya. Satu adonan ini seberat 60 gram teman-teman. Ini saya 60 gram saya timbang terlebih dahulu. Saya timbang semuanya adonan biar nanti hasilnya tidak besar kecil ya, biar rata semuanya. Oh iya teman-teman, roti ini tuh enak sekali kalau buat sarapan pagi ya. Nah ini teman-teman, setelah ditimbang lalu kita bulatkan adonan itu. Nah seperti ini, dibulatkan seperti ini, semua rata, semua dibulatkan semuanya ya, dengan cara dilipat dari bawah ke atas lalu kita goyang-goyangkan. Nah seperti ini semuanya. Setelah kita bulatkan semua, kita istirahatkan adonan, ditutup menggunakan plastik selama 10 menit ya teman-teman. Nah ini semuanya. Nah ini setelah 10 menit dia tuh udah agak mengembang begitu teman-teman. Ini lalu kita kempiskan terlebih dahulu, kita kempiskan, kita lebarkan adonan, lalu kita masukkan bahan isian kare yang tadi sudah kita masak ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa karenya itu udah didinginkan terlebih dahulu ya. Nah lalu kita tutup rapat, jangan sampai terbuka. Kenapa? Supaya nanti waktu pengembangan adonan itu, waktu dipanggang dia tidak keluar isiannya teman-teman. Setelah semua diisi, lalu kita tata lagi di nampan seperti ini. Ini tempat alat panggangnya ya. Ini saya ditata di sini, langsung nanti saya proofing lagi teman-teman. Saya proofing 45 menit lagi. Nah ini setelah saya dalam oven, tapi jangan dibuka, jangan dibuka ovennya teman-teman. Oven menggunakan api atas bawah 180 derajat selama 30 menit teman-teman. Ini hasilnya setelah aku panggang 20 menit, karena tadi 30 menit sambil memanaskan ya.
memaniskan ovennya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Sangat lembut rotinya dan harum sekali. Ini tuh sangat cocok untuk sarapan di pagi hari loh teman-teman. Saya bikin roti ini 1 minggu 2 kali, selamat mencoba.